Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habib Sulaiman dari program studi ekonomi syariah angkatan 2019 di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang mata kuliah yang saya pelajari di semester 4, yaitu Sistem Informasi Manajemen, di mana sistem informasi manajemen ini memiliki banyak pengertian yang luas yang akan kita jabarkan satu persatu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya saya mengajak kepada teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga apa yang teman-teman like, comment, dan subscribe bisa menjadi manfaat atau berfaedah. Untuk itu, tanpa basa-basi, langsung saja kita belajar bersama dengan saya. Oke, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang tingkatan manajemen pada sistem informasi manajemen. Materi yang saya bawakan ini disusun oleh Pak Anggi Setia Prayoga tentang sistem informasi manajemen. Seperti yang kita ketahui sebagai orang ekonomi, kita harus tahu bahwa tingkatan manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tingkat manajemen tingkat bawah, yang kedua manajemen tingkat menengah, dan yang ketiga manajemen tingkat atas. Entah itu di perusahaan atau entah itu di struktur pemerintahan, bahwa tingkatan itu tetap dibagi menjadi 3. Meskipun istilahnya itu beda-beda. Misalkan seperti di perusahaan itu setingkat supervisor dinamakannya, kemudian manajemen tingkat menengah itu setingkat atau setara dengan manajer, dan manajemen tingkat atas itu setara atau setingkat dengan direktur. Itu yang kita ketahui ya. Apapun istilahnya, apapun penyebutannya, prinsipnya sama, yaitu dibedakan menjadi 3 tingkatan. Adapun tujuan dan sifat masalah, tingkat manajemen tingkat atas, tujuan atau sasarannya itu visi atau misi, sifat masalahnya itu tak terstruktur. Manajemen tingkat menengah, tujuan atau sasarannya itu efektivitas, dan tingkatan manajemen tingkat bawah itu tujuan atau sasarannya efisiensi, sifat masalahnya terstruktur. Apa sih bedanya? Kok bisa seperti itu? Kita ulik satu-satu ya. Yang pertama, tujuan atau sasaran suatu tingkatan manajemen. Setiap organisasi atau perusahaan yaitu memiliki visi atau misi. Apakah itu yang dinamakan visi dan apakah itu yang dinamakan misi? Visi ialah planning atau rencana kita atau keinginan kita, tujuan kita untuk membangun sebuah organisasi atau perusahaan untuk bisa maju ke depannya. Sedangkan misi yaitu langkah untuk menunjang keberhasilan kita, maka diperlukan adanya misi. Oke. Visi dan misi disusun oleh manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat atas untuk mencapai visi atau misi, sehingga masalah yang dihadapi itu tidak struktur. Misalkan PT Astra Honda Motor mempunyai visi menjadi salah satu perusahaan otomotif sepeda motor bisa maju atau berkembang di tahun 2030. Kemudian apa masalahnya? Masalahnya bisa muncul yaitu kompetitor atau keinginan masyarakat karena modelnya yang berbeda-beda dan lain-lain. Maka masalahnya itu tidak terstruktur ya, atau bisa disebut random atau acak. Masalah ini jarang terjadi dan masalah ini tidak selalu terjadi seperti itu. Atau misal masalah yang lain yaitu daya jualnya kurang, dan masalah yang timbul di tingkat atas ini, maka dari itu manajemen tingkat atas itu khusus untuk membahas tentang visi atau misi sehingga penyelesaiannya itu bisa menjadi jangka panjang atau jangka yang akan mendatang.
Manajemen tingkat atas ini harus cerdik dalam menangani masalah, harus ada sesuatu perubahan untuk kedepannya supaya masalah yang bisa dihadapi itu bisa selesai dengan cepat dan masalah yang dihadapi itu tidak selalu timbul. Itu tentang manajemen tingkat atas. Sekarang manajemen tingkat menengah, yaitu setingkat dengan manajer. Maka tujuan dari manajemen tingkat menengah ini adalah efektivitas. Apa sih efektivitas itu? Setiap organisasi atau perusahaan dituntut untuk efektif dalam melakukan pengelolaan operasi. Misalnya harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, misal visi dan misi. Maka untuk pengelolaannya, apa itu pengelolaan anggaran, pengelolaan dan yang lain, itu ditangani oleh manajemen tingkat menengah sehingga tujuan atau sasarannya itu disebut dengan efektivitas. Sekarang yang ketiga, yaitu manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah itu tujuan atau sasarannya efisiensi dan sifat masalahnya itu terstruktur. Tujuan dan sasaran berbicara masalah efisiensi, artinya setiap pembiayaan perusahaan dikelola secara tepat agar bisa berjalan dengan maksimal, agar pengelolaannya itu maksimal dan masalahnya itu terstruktur atau terpola seperti itu. Kemudian kita lanjut slide yang berikutnya, yaitu sifat informasi. Tingkatan manajemen masih sama dibedakan menjadi 3, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Sifat informasinya yaitu eksternal, global, jangka panjang, hal-hal pokok, ringkas, masa depan, dan sesuai kebutuhan. Adapun manajemen tingkat bawah itu kebalikannya, yaitu internal, parsial, jangka pendek, lengkap, rinci, masa lalu, periodik, rutin. Apa sih? Mari kita ulik satu-satu. Manajemen tingkat atas, sifat informasinya eksternal. Kenapa harus eksternal? Karena manajemen tingkat atas itu harus banyak berinteraksi dengan orang luar atau harus bisa berinteraksi dengan perusahaan atau organisasi luar supaya perusahaan yang diampunya itu bisa berkembang. Tetapi bukan hanya eksternal, manajemen tingkat atas juga memerlukan informasi dari internal. Kemudian manajemen tingkat bawah, sifat informasinya internal. Kenapa harus internal? Iya, karena manajemen tingkat bawah itu menerima informasi itu bersumber dari dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Seperti itu. Terus manajemen tingkat menengah ini fungsinya untuk menengahi atau tingkat menengah ini bersifat tengah-tengah atau sebagai perantara. Kemudian sifat informasi yang kedua yaitu global. Global dan manajemen tingkat bawah itu parsial. Kenapa harus global? Iya, karena global memerlukan seluruh informasi, yaitu sifatnya global, bahwa manajemen tingkat atas itu memerlukan seluruh informasi kemudian digabungkan menjadi satu sehingga itu yang dinamakan global. Sedangkan manajemen tingkat bawah itu sifat informasinya yaitu internal atau parsial, yaitu memerlukan informasinya hanya dari ruang lingkup perusahaan saja. Kemudian manajemen tingkat menengah ini sama, fungsinya sebagai tengah-tengah atau perantara. Kemudian manajemen tingkat atas, sifat informasi yang ketiga yaitu jangka panjang. Sedangkan manajemen tingkat bawah, sifat informasi yang ketiga yaitu jangka pendek. Iya, jangka panjang. Jadi manajemen tingkat atas ini menjelaskan tentang visi atau misi, menentukan visi atau misi untuk bisa berkembang ke depan. Jangka panjang, planning ke depan. Berbicara tentang visi dan misi. Sedangkan manajemen tingkat bawah itu jangka pendek. Maksud dari jangka pendek ialah
Misalkan di PT Astra Honda Motor, manajemen tingkat bawah ini hanya memerlukan informasi sekedar planning hari ini berapa, produk yang oke berapa, produk yang NG berapa, dan penjualan pada hari itu berapa. Itu jangka pendek. Sedangkan manajemen tingkat atas itu untuk berbicara ke depan, jangka panjang. Sifat yang keempat yaitu hal-hal pokok. Kemudian dari manajemen tingkat bawah yaitu lengkap. Ya, manajemen tingkat atas itu menerima informasi yang sudah ringkas, menerima informasi yang sudah detail, menerima informasi yang sudah dikelola atau dirubah. Bentuknya ringkas, singkat, padat, dan jelas. Sedangkan manajemen tingkat bawah ini sifat informasinya lengkap. Misalkan pada hari itu penjualannya berapa, NG berapa, OK berapa, kemudian dikelola secara lengkap, secara terperinci, baru dikasih ke manajemen tingkat menengah untuk di tengah-tengahnya atau dikelola, baru distorkan ke manajemen tingkat atas. Kemudian ringkas sama dengan penjelasan nomor 4 bahwa manajemen tingkat atas itu menerima informasinya itu sangat ringkas atau sudah dikelola, sudah menjadi data gitu, baru dikasih ke manajemen tingkat atas. Sedangkan manajemen tingkat bawah itu masih terperinci atau masih murni atau original, belum dikelola. Kemudian informasi yang keenam yaitu masa depan. Berbicara dengan visi dan misi, manajemen tingkat atas itu membahas tentang masa depan. Kemudian dari manajemen tingkat bawah itu masa lalu, di mana masa lalu itu sebagai bahan evaluasi, bahan pembelajaran, bahan perhitungan untuk bisa membuat planning ke depannya gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu sesuai kebutuhan, bahwa manajemen tingkat atas itu penyajian informasinya itu sesuai kebutuhan gitu. Dan manajemen tingkat bawah sistem informasinya, sifat informasinya itu berupa periodik, rutin, atau terus menerus berkepanjangan, bisa mengalami masalah tersebut gitu ya. Kemudian sistem informasi tingkatan manajemen tingkat atas, sistem informasinya itu yaitu DSS atau Decision Support System, di mana DSS ini adalah sistem pendukung pengambilan keputusan, dan tujuannya ini untuk membantu manajemen tingkat atas memutuskan sesuatu secara akurat. Kemudian manajemen tingkat bawah menengah yaitu sistem informasinya manajemen kontrol sistem, di mana manajemen kontrol sistem ini yaitu berarti sistem yang mengendalikan manajemen gitu, untuk membantu mengendalikan manajemen. Kemudian yang ketiga manajemen tingkat bawah yaitu Transaction Processing System atau TPS, di mana TPS ini yang berarti jenis sistem informasi tingkat bawah yaitu sistem yang kegiatan utamanya pemrosesan transaksi begitu ya. Kemudian dari teknologi informasinya dibagi menjadi internet, knowledge atau model base, database atau jaringan komputer, dan file processing standalone. Manajemennya sama manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Selaras ya, ini manajemen tingkat atas internet, knowledge atau model base, manajemen tingkat menengah database atau jaringan komputer, dan manajemen tingkat bawah file processing standalone. Dan cara dan alat pengambilan keputusan yaitu manajemen tingkat atas, cara dan alatnya estimasi atau statistik. Kemudian manajemen tingkat bawah itu cara, alat atau optimalisasi, riset, operasi atau matematik. Kemudian strategi unggul bersaing. Tingkatan manajemen tingkat atas sasarannya yaitu visi atau misi, alatnya yaitu intuisi, alat bersaingnya tim leader, dan hasilnya unggul bersaing. Manajemen tingkat menengah sasarannya efektivitas, toolnya inovasi, alat bersaingnya quality leader, hasilnya unggul bersaing. Dan manajemen tingkat bawah sasarannya efisiensi, toolnya informasi, alat bersaingnya price leader, dan hasilnya unggul bersaing. Demikianlah pemaparan materi pada kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih saya ucapkan, semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran yang dapat kita petik pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan mendatang. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jika itu benar datangnya dari Allah, jika itu salah itu datangnya dari saya pribadi. Maka dari itu saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.